Lupakan saja. Mari stabilkan situasinya dulu. And narrated by M Media. Tidak, kekuatan Gung agak terlalu terkuras. Ada apa, ada apa? Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Ini aku Xiaoxin. Aku Shen Hao. Akulah yang menyelamatkanmu dan menyembuhkan lukamu. Shen Hao. Sebenarnya, aku tunanganmu. Cukup, berhenti berakting. Di mana Su Xiaofei? Kamu lepaskan dia. Apa yang dia lakukan? Tidak. Sungguh. Aku membawa surat nikah. Kakekmu dan guruku yang memutuskan. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu. Kakakku sudah meninggal. Katakan saja apapun yang kamu mau. Semuanya baik-baik saja. Apa maksudmu bicara seenaknya? Semuanya baik-baik saja. Tidak percaya. Kita akan ke rumahmu. Tanya saja dan kau akan tahu. Pulang? Tidak. Aku tidak bisa pulang. Keluarga Su tentu tidak akan melepaskanku. Jika aku kembali, keluarga Jiang akan terlibat karenaku. Mereka melakukan ini padamu. Kau masih mengkhawatirkan mereka. Aku berterima kasih padamu. Kamu menyelamatkanku dari keluarga Shu. Tapi masalah ini, jangan ikut campur. Akan terlibat. Keluarga Jiang. Aku tidak akan kembali lagi. Aku takut. Terlambat. Apa yang terlambat? Aku sudah meminta Zhu Xiaofei bersama seluruh keluarganya berlutut di depan pintu keluarga Jiang, meminta maaf, memohon ampunanmu. Apa? Tuan Muda Zhu, kami benar-benar dizalimi. Ini semua gara-gara wanita itu. Disebabkan oleh kami benar-benar tidak tahu. Tolong biarkan kami pergi. Jiang Sigu. Kalian semua mengenalnya kan? Paman Xing adalah penyelamat hidup ayahku. Sekarang jadi seperti ini. Nyonya Jiang. Mereka semua berasal dari keluarga Jiang kalian. Diberikan oleh Jiang Xin. Katakan sendiri padaku, bagaimana aku bisa membiarkan kalian pergi? Zhao Fu, lihat ini. Hutang anak dibayar ayah. Kamu mencari wanita itu Jiang Xin. Ayahnya yang bertanggung jawab. Bagaimana kalau? Pergi-pergi apa? Nenek tua sialan. Siapa yang kamu panggil Xiaoxu? Jika aku tidak bisa melihatmu hari ini, kedua orang itu, aku akan membiarkan keluarga Jiang kalian menghilang di toncang ini. Nada bicara yang sombong. Aku akan suruh seluruh keluargamu datang. Kenapa hanya kau sendiri? Cepat singkirkan wanita. Tak tahu malu ini. Tangkap dia Uzduku. Serahkan pada Tuan Muda Zhu untuk ditangani. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Benar-benar, setelah Jiang Shunping meninggal, kalian keluarga Jiang adalah satu-satunya yang tersisa. Setumpuk sampah tak berguna. Su Xiaofei, apa yang kamu punya datanglah padaku. Jangan sentuh mereka. Menghubungiku kemarin. Itu kau. Ini ayahmu. Sepertinya aku bersamamu hari itu. Apa yang harus dikatakan? Kau tidak mendengarkan. Tidak disangka Jiang Xin wanita ini punya selera yang aneh. Menemukan pria liar. Itu satu hal. Tapi kau malah menemukan orang gila. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Kata-kata di perutnya. Kau yang menulisnya kan? Kau sudah mengingatkanku. Seorang udik bau berani mengancamku. Hari ini aku akan membuat kalian berdua kehilangan segalanya dan hancur. Shen Hao, hati-hati. Dasar sekumpulan ideal. Apa yang kau lakukan? Kau menyentuh wanitaku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Jangan mendekat. Aku adalah tuan muda keluarga Zhu. Kau berani menyentuhku. Keluarga Zhu tidak akan membiarkanmu lolos. Banyak omong kosong. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? 3, 2, 1. Tuan muda. Tuan muda. Jika kita mengirimnya ke rumah sakit sekarang, The dia film was mungkin masih belum mati. translated and Sudah narrated terlambat. by M Media. Sudah tidak pasti lagi. Bagaimana? Sudah kubilang. Aku akan melindungimu. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Kamu melukai Su Xiaofei.
Keluarga Su pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu harus segera pergi, melarikan diri dari Tong Cheng. Semakin jauh semakin baik. Cepat pergi. Berpikir untuk pergi, kedua orang ini. Tangkap mereka untukku. Nenek, bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai? Selesai. Kedua orang ini. Awasi mereka baik-baik untukku. Pastikan mereka tidak kabur lagi. Aku adalah menantu keluarga Jiangmu. Beginikah caramu memperlakukanku? Menantu omong kosong. Bocah tengik. Kau pikir kau siapa? Kau pikir hanya karena kau membuat Jiangxin wanita kecil Jiang Qian. ini hamil. Dan berpikir kau bisa memaksakan masalah. Kau bisa menjadi menantu keluarga Jiangku. Mimpi saja. Demi Jiangxin. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi jika kamu terus mencari masalah, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Nenek, selamatkan aku nenek. Aku, lenganku hampir patah. Tujuh kesayanganku. Jiangxin, cepat suruh pria jahatmu itu melepaskan kamu. Jangan sakiti tujuhku. Mari bicara baik-baik. Apa katamu? Nenek, Dasar tidak berguna. Untuk apa kamu berdiri di sini? Lihat putrimu yang baik itu. Dan hal-hal baik yang telah dilakukannya. Aku beritahu kamu. Jika tujuhku yang baik ini disakiti oleh si udik itu, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Jiang. Jiangxin, apa yang kau lakukan? Jiang Qian adalah kakak laki-laki MU. Bagaimana bisa kau memukulnya? Hentikan. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah untuk keluarga kita? Apa kau mau ayahmu di usianya ini berakhir di jalanan? Shen Hao, lupakan saja. Kalian berdua sudah mati. Aku pasti akan memberitahu keluarga Su. Kalian berdua yang membuat Tuan Muda Zu marah sampai masuk rumah sakit. Kalian sudah mati. Sepertinya kalian semua sudah lupa. 18 tahun lalu, tuan tua keluargamu, Jiang Xunping, dan seseorang bernama Xin Tianling menandatangani kontrak pernikahan. Ini adalah akta nikahnya. Ibu, aku ingat ayahku bilang sebelum dia meninggal bahwa ini benar. Shigua, bawa surat nikahnya. Untuk kulihat. Jika kalian bukan kerabat Jiangxin, hanya karena hal-hal kacau yang sudah kalian lakukan, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Mawei, Kapten Ma, ada apa kau di sini? Kau tidak di sini. Tentang masalah keluarga Zukare. Siapa Shen Hao? aku. Silakan ikut kami. Apakah aku melanggar hukum? Tidak, kami hanya butuh Anda ikut kami. Petugas, aku melakukan semuanya sendiri. Jika kamu mau menangkap seseorang, tangkap aku. Inikah yang kau sebut silakan? Nah, begitu lebih baik. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Mungkin hanya penyelidikan rutin. Tunggu di sini dengan patuh sampai aku kembali. Nyonya tua, Jiangxin adalah tunanganku. Sebelum aku kembali, sebaiknya kau melindunginya dengan baik. Dia sedang berakting apa? Nenek, orang udik ini pasti gila. Dengan keadaannya seperti ini, dia bisa melindungi Jiangxin. Bagaimana dengan wanita ini? Hentikan. Nenek, kau tidak benar-benar akan melindunginya kan? Dia menyinggung keluarga Su. Ya ibu. Aku tahu Mawei itu. Dia dari pasukan khusus Tongqian. Keluarga Su punya hubungan yang sangat baik dengannya. Pasti keluarga Su yang memintanya menangkap si udik itu. Seharusnya kita sekarang tangkap wanita muda ini dan kirim dia ke keluarga Su. Apakah kamu benar-benar mengenal orang itu? Apakah dia benar-benar tunanganmu? Nenek aku juga tidak tahu. Waktu aku kecil, kakak membawaku menemuinya 2 kali. Awalnya, aku juga tidak mengenalinya. Jadi kamu bilang, anak dalam perutmu adalah anaknya. Tidak, nenek sudah kubilang. Aku benar-benar tidak hamil. Dia dan aku baru bertemu kemarin. Dia hanya membawaku dari keluarga Shu dan menyelamatkanku, itu saja. Kunci dia. Nenek, Kontrak pernikahan ini tidak palsu. Sebaiknya kamu berdoa agar kakakmu di surga melindungimu. Shen Hao itu, apakah dia benar-benar ditemukan untukmu olehnya, tunangan itu? Jika tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Dengan nyawa mereka. Kapten Ma, bukankah kau akan menyelidikiku? Kenapa kau datang ke Villa Puncak Awan?
Tuan Shen, kami akhirnya menunggu Anda. Apa yang terjadi? Tuan Besar Zhu menunggu Anda untuk menyelamatkan hidupnya. Menyelamatkan hidupnya. Begini, mari bicara sambil jalan. Lewat sini silakan. Tuan Muda Shen, saya mohon, tolong selamatkan ayah saya. Dia tidak akan bertahan. Maafkan aku tidak tahu kemarin. Kalau Tuan Tua sakit parah, kalau tidak aku tidak akan pergi. Ayo pergi, cepat pergi lihat. Lewat sini. Jadi guru pemanjang usia, batas waktunya sudah habis. Jika aku harus menyelamatkannya, aku harus menggunakan darah esensi. Guru natalku, untuk menutrisi guru pemanjang usia. Tapi melakukan ini, akan sangat merusak kekuatan guruku. Untuk jangka waktu singkat, aku tidak akan bisa mengeluarkan serangga guru lagi. Jika aku menghadapi bahaya. Tuan Muda Shen, kondisi ayah saya bagaimana? Tanda-tanda vital, hampir habis. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Tuan Muda Shen, saat ayah saya sadar, dia sangat percaya pada Anda. Saya percaya Anda pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Kami bersedia membayar harga berapapun yang diperlukan. Lupakan saja ini semua takdir. Karena aku di sini, itu berarti Tuan Tua belum ditakdirkan untuk mati. Tuan Su silakan bangun. Aku akan menyelamatkannya. Tapi itu akan memakan waktu. Selama aku melakukan perawatan, tidak ada seorang pun yang diizinkan menggangguku. Baik Tuan Muda Shen, Anda bisa tenang. Saya jamin, saat Anda melakukan tekniknya, tidak ada siapapun yang akan mengganggu Anda. Ngomong-ngomong, Tuan Su, ada hal lain yang ingin aku mintakan bantuanmu. Ada apa? Tunanganku bernama Jiang Xin. Belakangan ini dia berada di tempat keluarga Jiang. Dia menghadapi beberapa masalah. Aku ingin memintamu, selagi aku menyelamatkan Tuan Tua, untuk melindunginya. Jiang Xin. Baik, saya mengerti. Gua Kembar Kehidupan. Jiang Xin dalam bahaya lagi. Tuan, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan ayahku? Aku membiarkanmu pergi. Lindungi tunanganku. Apakah kau pergi? Aku pergi sekarang. Semuanya baik, Tuan. Silakan mengemudi. Ikut aku ke rumah Jian. Baik. Kalian berjaga di sini. Tuan Muda, aku harus segera keluar. Ayahku di sini. Ada berita. Beritahu aku kapan saja. Tuan Muda Tertua. Ada apa Paman Li? Tuan Tertua sudah bangun. Apa ayahku bangun? Ya. Ayah, kamu. Di mana Guru Xiongyong? Ayah, ini semua salahku. Aku tadi terburu-buru. Apa yang diperintahkan Tuan Muda? Aku lupa. Apa yang kamu? Tuan membantu kita. Betapa sibuknya. Apa kamu tidak tahu? Hal sepenting itu. Bagaimana bisa kamu lupa? Kamu cepat pergi sekarang. Tunggu sebentar setelah ini selesai. Kita dan hubungan antara Tuan. Jangan ungkapkan dulu. Kenapa? Jangan khawatir soal kenapa. Kamu cepat pergi. Baik. Li Quan, kamu pergi dan Tuan Muda mengatur untuk pergi ke Tongcheng, rumah sakit terbaik. Orang ketiga, mereka sudah mengaturnya. Baik. Tuhan tidak akan pernah melepaskanku. Tuhan berkati keluarga Zuku. Racunnya tiba-tiba menyebar. Tidak ada tanda-tanda. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tuan Su turut berduka cita. Nak, bangun. Shen Yujuan. Bangun, nak. Bangun. Ini keluarga Jiing. Pasti keluarga Jiing. Keluarga Jiing yang melakukan ini. Wenxian, kau harus balas dendam untuk putra kita. Balas dendam untuknya. Lakukan. Aku ingin keluarga Jiang. Semua orang. Dikubur bersama anakku. Tuan. Aku takut. Aku takut kita tidak bisa. Ada apa? Halo.
was Saya Zhu Xiangyong. translated and narrated by M Zhu. Media. Ketua Zhu. Kamu, bagaimana bisa kamu? Orang-orang dari keluarga Jiang ini, kamu tidak bisa menyentuh mereka. Kenapa? Orang-orang dari keluarga Jiang, keluarga Zhu kami melindungi mereka. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Tapi, mereka membunuh anakku. Apa yang terjadi sebelumnya, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi mulai sekarang keluarga Jiang, kamu tidak bisa menyentuh siapapun dari keluarga mereka. Tentu saja, jika kamu menolak, kamu bisa coba bertindak. Ketua Su, terima kasih banyak. Di tengah kesibukan Anda masih datang menyelamatkan kami. Aku ada urusan lain. Untuk diurus, aku permisi sekarang. Nona Jian, aku akan mengatur agar dia berada di rumah sakit. Sedangkan yang lain, kalian bisa mengurus mereka sendiri. Ciguo, apakah kamu melihat itu? Aku menang taruhan. Ibu kamu menang taruhan apa? Dan ketua grup King Tian ini, ketua, tokoh terkemuka seperti itu, yang tidak ada hubungan dengan kita. Kenapa dia mau membantu kita? Pasti pacar Jiang. Itu, dia adalah orang yang luar biasa. Mungkin, ketua keluarga Su itu juga diundang olehnya. Keluarga Jiang kita akan melambung. Tuan Shen, kamu sudah bangun. Kamu tidak memberitahuku. Dokter bilang, tubuhmu masih sangat lemah. Kamu butuh istirahat. Ini semua salahku. Kalau saja aku pergi ke sana lebih awal, Nona Jian tidak akan menderita seperti ini. Ini bukan salahmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu hanya karena aku tidak melindunginya dengan baik. Benar, Tuan Shen, ayahku juga secara khusus menginstruksikan. Dia memintaku untuk memastikan, setelah kamu bangun, segera mengundangmu ke rumahku. Mengenai Nona Jian, kamu tidak perlu khawatir. Di sini, dia benar-benar aman. Orang tua itu begitu ingin menemuiku. Apakah ada yang salah? Aku tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Sepertinya itu terkait dengan tuanmu. Surat. Perjalanan pulang pergi. Paling lama 3 jam. Sebelum gelap, aku pasti bisa kembali. Mengenai Nona Jian, aku akan mengatur pengawal dan perawat khusus. Tuan Shan ini, jangan khawatir tentang itu. Tuan. Tuan, apa yang kau lakukan? Aku tidak sanggup. Tuan kecil, 18 tahun lalu. Jika bukan, karena tuanmu aku sudah tiada. Jika bukan karenamu kali ini, aku sudah pergi menemui Raja Neraka. Kemarin, kalian berdua tuan, tapi seluruh keluarga Zhu kami, dermawan besar. Aku tidak pantas, karena ini adalah instruksi Tuan. Aku juga tidak punya pilihan selain. Ayah, tubuhmu dan tuan belum pulih. Di luar berangin. Haruskah kita mengobrol di dalam rumah? Baik. Zhu Xiong yang memintamu kembali. Kalian kembali dengan kegagalan. Kembali padaku dalam keputusasaan. Apa gunanya aku membesarkan kalian? Sekumpulan pelahap. Tua, kali ini, aku benar-benar tidak menyalahkan saudara-saudara. Kali ini lebih dari. Apa itu Zhu Xiangyong dan Mawe, Kapten Ma membawa puluhan orang bersenjata lengkap. Pasukan khusus, saudara-saudara. Benar-benar tidak ada cara. Mawe, terlalu banyak menindas. Ini benar-benar keterlaluan keluarga Zhu. Tuan, jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Keluarga Zhu tidak akan membiarkanku mengganggu keluarga Jiang. Tapi yang itu untuk putraku. Orang yang menjatuhkan barang itu adalah orang jahat. Bahkan jika kau memberiku Tongjiang, membalikan dunia, gali dia untukku juga. Pergi. Jelas. Jadi begitu yang terjadi. Xiangyong, cari seseorang untuk memberiku itu. Sialan keluarga Zhu, itu di bot. Masalah ini, biar aku yang tangani. Atau dengarkan kau. Kenapa kau terburu-buru mencariku? Ada yang bisa kubantu. Xiangyong, pergi dan lihat. Apakah makan malam sudah siap? Baiklah. Tuan muda. Tuanmu Tuan Shen, ada di surat itu. Biar aku membantumu secara diam-diam. Tapi di permukaan. Tidak boleh ada terlalu banyak keterlibatan. Membantumu bersembunyi. Identitas penyihir itu. Ini. The film Mungkin was Tuan Shen translated and baru-baru ini narrated punya by banyak M musuh. Media. Di Tongjiang. Aku mengerti. Jadi aku memikirkannya. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Hadiah kecil.
Bagaimana dengan kartu ini? Ada 100 juta. Aku tahu uangnya tidak banyak, tapi aku takut terlalu banyak aliran modal. Menarik perhatian mereka yang peduli. Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Tuan muda, kau tidak ragu melukai vitalitasmu dan menyelamatkan hidup orang tua ini. Apakah hidupku tidak bernilai 100 juta ini? Selain itu, kota ini tidak seperti gunungmu. Tanpa uang, kau tidak bisa melangkah sedikit pun. Baiklah, kalau begitu aku akan patuh dengan hormat. Benar. Selain itu, Tuan muda, di permukaan kita tidak boleh punya hubungan apapun. Tapi, jika kau butuh bantuan apapun, katakan saja. Aku pasti akan mengaturnya untukmu dengan baik. Kebetulan ada sesuatu yang ingin aku mintakan bantuanmu. Ada apa? Bantu aku melamar ke keluarga Jiang. Menurut guru saya harus menyembunyikan identitas saya untuk saat ini. Tapi orang-orang dari keluarga Jiang ini juga bukan orang baik. Sekumpulan orang sombong. Saya takut mereka akan menarik kembali kata-kata mereka. Baiklah, serahkan padaku. Jika tidak ada yang lain, saya akan permisi dulu. Tunggu. Tuan muda, setengah bulan dari sekarang, aku akan mengadakan perjamuan ulang tahun. Maukah kau menghormatiku dengan kehadiranmu saat itu? Dan datang. Baiklah. Kalau begitu saya berjanji padamu. Tuan, apakah tuan muda ini, anak kecil itu, tabib sakti Tua Shen, bawa bersamanya saat itu? Seharusnya dia. Aku ingat saat itu. Bahkan tabib sakti Tua Shen menyebut anak kecil itu sebagai tuan muda. Dan dia menyebut dirinya pelayan tua. Kalau begitu identitas tuan muda ini. Pergi dan beritahu mereka. Beritahu semua personel inti keluarga Su. Untuk bersiap rapat, aku punya masalah penting. Untuk kuinstruksikan kepada mereka. Ya. Kenapa kamu di sini? Penyakit ketua Su membutuhkan sepasang darah segar dari laki-laki dan perempuan sebagai bahan dasar obat. Kebetulan kita memenuhi kriteria itu, jadi kita datang ke sini. Bagaimana dengan nenekku dan mereka? Bagaimana keadaan mereka? Jangan khawatir, darahku sepertinya benar-benar bisa menyembuhkan orang tua itu. Jadi, jangan khawatir, mereka tidak akan datang lagi untuk mengganggu. Tenang saja dan pulihkan diri. Jiang Xin, kau sudah bersembunyi di sini cukup nyaman. Kau tahu, itu semua karena kau. Keluarga Jiang kita sudah menderita begitu banyak. Jiang Qian, aku tidak bersembunyi. Rumah sakit juga memberiku pemeriksaan. Aku benar-benar tidak hamil. Masalah itu, keluarga Su yang mencari masalah. Siapa tahu, apa kau pernah aborsi? Baik, jika kau tahu mana yang baik untukmu, ikut aku sekarang. Nenek mencarimu. Apa yang kamu lakukan? Ternyata kau ini udik kampung. Kalian perdebatkan, ini rumah sakit, berisik lagi. Aku akan menelepon bagian keamanan. Aku menunggumu di luar. Jika kau tahu apa yang terjadi, keluar sekarang. Kalau tidak, ayahmu yang sial itu akan ikut menderita bersamamu. Nenek sudah tahu kalian berdua bersekongkol, menipunya. Kasih sayang, apa yang kami bohongi padanya? Kau tanya udik ini. Jangan khawatir Xiaoxin. Jangan khawatir. Jika dia datang membuat masalah, aku akan memukulnya kembali. Aku akan melindungimu. Xin Hao, tolong berhenti membuat masalah. Awalnya, aku sangat berterima kasih. Menyelamatkanku dari rumah Zu. Tapi aku tadi malam. Aku akan menjelaskan padamu. Kita adalah bukan orang dari dunia ini. Dan sekarang, ini abad ke-21. Surat nikahmu itu, anggap saja itu lelucon. Lelucon. Xin Hao, jangan dekati aku, seperti aku. Sungguh, aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Aku bilang, kamu menderita karenaku selama 18 tahun. Sekarang aku kembali. Aku ingin menjadi pelindungmu. Aku beritahu ya, kenapa kamu bisa begini. Sudah kubilang, penyakit anehku itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu maju dan bertanggung jawab atas apapun. Aku tidak butuh perlindunganmu. Kamu juga tidak bisa melindungiku. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Kamu boleh melotot sepuasnya. Nenek, Jiang Qian seharusnya tidak bicara tentang kami seperti itu. Lihat, ini sertifikat yang rumah sakit. Berikan padaku. Aku sama sekali tidak hamil. Xin Hao dan aku juga tidak bersalah. Kejadian sebelumnya itu, semuanya dibuat-buat oleh keluarga Shu. Mengatakan ini tidak ada gunanya sekarang. Sekarang, Shu Xiaofei sudah mati. Keluarga Shu
juga menyalahkan masalah ini pada kita. Tidak, bagaimana keluarga Jiang kita menghasilkan pembawa sial sepertimu? Nyonya tua, itu tidak pantas kamu katakan. Jika keluarga mereka mengganggu keluargamu, jika kamu punya nyali, cari orang lain. Keahlian macam apa itu? Membicarakan cucu perempuanmu sendiri. Jiang Meng. Apa kau punya hak bicara di sini? Kamu orang yang tidak tahu. Dari sudut gunung mana? Kamu muncul dasar udik. Beraninya kamu bicara pada nenekku seperti itu? Dan dari mana kamu muncul? Masalah ini awalnya kesalahan keluarga Su. Tapi lihat dirimu, keluargamu sendiri diganggu. Tapi kamu tidak The berani film melawan. was Kamu hanya berani bertingkah translated kuat di dalam and keluarga. narrated by Jika kamu punya nyali, Emilia. cari keluarga Su. Kamu, Mendengar kata-katamu, aku mempertaruhkan nyawa dan kekayaan semua orang di keluarga Jiang untuk membantu Jiang Xin keluar. Dan aku bahkan menacaukannya. Kami dipukuli dan menderita. Tak sanggup bilang apapun tentangmu. Tentu saja tidak. Nyonya tua, maksud saya adalah sumber salah pemilik hutang. Karena itu kesalahan keluarga Su. Sekarang, kita seharusnya tidak takut pada mereka. Sebaliknya mereka, yang seharusnya takut kita, datang mengejar mereka. Nak, jadi menurutmu, kau masih mau pergi menyelesaikan masalah dengan keluarga Su sendiri? Sekumpulan orang udik. Kamu benar-benar sudah berlutut terlalu lama, sampai tidak tahu cara berdiri. Apa yang dikatakan udik ini? Kalau buka, karena keberuntunganmu Nan, bertemu dengan Tuan Besar Su yang sakit parah. Kalian berdua sudah dibunuh oleh Su Wenshan. Masih di sini hari ini. Apa kau berpura-pura? Apa kau pikir keluarga Su sudah bicara? Kita harus menerimamu sebagai menantuku. Aku beritahu kau ini di rumah Jiang. Selama aku belum mati, tidak akan pernah ada bagianmu untuk bicara. nenek Su sudah bicara. Apa katamu? Apalagi yang bisa kukatakan? Tentu saja aku akan membiarkanmu menikah dengan udik ini. Biarkan kami menerimanya. Udik tidak berguna ini. Jadi menantu kita. Nenek, lalu kamu berjanji. Bolehkah aku tidak setuju? Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Su, saat itu, siapa yang bisa menghentikan kemarahan keluarga Su karena kehilangan putra mereka? Nenek, kami juga korban. Kematian Su Xiaofei tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak masalah. Kami melihat anak ini melukai Tuan Su. Mengapa tidak masalah? Sekarang keluarga Su mengincarmu. Kamu sial. Atau biarkan suamimu yang tidak berguna itu pergi menyelesaikan masalah dengan keluarga Su. Ya, ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah. Saya juga akan membuat keluarga Su berlutut di depan Jiang Xing untuk meminta maaf. Nanak lihat, keluarga Su akhirnya muncul. Meredakan insiden ini. Anak ini mau berkelahi lagi. Nama keluarga Jiang kita untuk memprovokasi keluarga Su yang bermarga Shen. Apakah kamu harus membuat keluarga Jiang kita jatuh ke jurang tanpa kembali? Kamu bersedia? Jelaskan. Daripada membiarkan dia menyakiti kita, kenapa kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkannya pada keluarga Chu? Benar. Kurasa metode ini bisa dilakukan. Aku juga pikir itu mungkin. Ibu, kurasa ini tidak pantas. Ketua Su, datang langsung ke rumahmu. Mereka menikah. Itu akan membantu Tuan Su pulih. Sekarang, mari kita kirim orang ke sana. Pihak Tuan Su, jika kamu menyalahkan, bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada keluarga Su? Xin Hao, tolong ingat ini untukku. Ingin menjadi menantu keluarga Jiangku. Jangan sampai kau memberi keluarga Jiang kami masalah. Keluarga Jiang kami, bagaimanapun aku sudah membesarkannya. Kau keluarga sampah. Aku tidak keberatan punya satu lagi. Tapi, jika kau harus mencari masalah dengan keluarga Shu, aku tidak akan pernah membiarkanmu, keluarga Jiang kami, terseret ke dalam situasi hidup atau mati. Xin Hao. Nenek, jangan khawatir, kami tidak akan. Dan kau, awasi dia. Odik, jika kau memberi keluarga Jiang kami masalah, aku pasti akan membiarkan keluargamu luar dari keluarga Jiang. Baik nenek, aku punya berita bagus untuk memberitahumu. Jangan sampai kita terlibat dengan keluarga ini. Itu omong kosong. Berita bagus apa? Nenek-nenek belum tahu. Tuan Chu baru saja pulih dari sakit parah. Untuk mengadakan perjamuan ulang tahun besar. Saat itu, Sheng Jinghai Shen Cheng. Nama-nama besar di 3 tempat. Mereka semua akan datang ke sini. Aku tidak tahu, tapi bahkan jika aku tahu, jadi kenapa pesta tingkat ini bukan keluarga kecil seperti kita bisa ikut? Berita bagus apa ini? Nenek, aku sudah memberitahumu semuanya. Ini berita bagus. Rumah Feng mendapatkan 2 kursi VIP. Orang tua Fang Jun mengambil 2 kursi ini, memberikannya padaku dan Fang Jun. Sungguh, Kamu ini udik. Apa yang kamu tertawakan? Saya kira ini taman. Bukankah ini hanya 2 kursi, dan kamu tidak memberikannya pada nenekmu? Apa yang kamu pamerkan di sini? Kamu bakpao, nada bicara besar sekali. Kamu pikir ini gunungmu, makan prasmanan. Siapapun bisa pergi. Jiang Meng bisa ikut kali ini. Perjamuan tingkat ini untuk keluarga Jiang kita. Ini sudah merupakan kehormatan besar. kau beritahu dia. Itu seperti bermain kecapi untuk sapi. Jiang Xin jaga baik-baik priamu. Dia tidak punya hak bicara di sini.
Shen Hao, berhenti bicara. Jiang Meng, kau benar-benar membuat nenek bangga. Katamu mereka berdua cucu perempuan. Kenapa perbedaannya begitu besar? Ya, tidak seperti beberapa orang. Tidak punya keterampilan menempatkan yang berkuasa. Zhou Xiao tidak akan menikah. Harus menikahi Xiu Dik itu. Dasar kau. Beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu. Karena kamu jahat. Mereka yang hadir hari ini. Satu persatu. Siapa yang akan mengatakan tidak pada Jiang Xin lagi? Aku mengenalimu. Tinjuku belum tentu. Baik-baik. Ibu lihat ini. Pria kasar dan biadab. Jiang Sigong, keluargamu, bawa sampah ini bersamamu, keluar dari keluarga Jiang. Satu persatu, membuatku malu di sini. Aku tidak mau mengikutimu. Geng ini, orang-orang picik berkumpul. Pergi, jangan pedulikan mereka. Nenek kami pergi dulu. Memukul wanitaku dan mau pergi. Fang Jun, kamu akhirnya di sini. Fang Jun, Mereka membuliku. Kamu harus mengendalikan mereka dengan cepat. Tuan Muda Fang ada di sini. Tidak apa-apa. Ini hanya antara anak-anak. Bercanda kasar. Pergi sana. Panggil aku Xiao Fang. Apakah kita sedekat itu? Jiang Meng, kamu baik-baik saja. Siapa tepatnya yang membulimu? Itu dia. Dia baru saja menamparku. Wajahku masih bengkak sekarang. Kau berani memukul wanitaku. Kau tidak tahu siapa aku. Sadarlah dan cepat. Berlutut dan minta maaf pada Jiang Mengku. Aku bisa mempertimbangkan nanti untuk bersikap lunak padamu. aku tidak peduli The siapa film was kamu. Jadi kamu mau membela translated and narrated wanita by ini. M Media. Baiklah. Kemari. Coba saja. Fang Jun, dia dari gunung, dia kuat. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Jangan khawatir Jiang Meng. Orang seperti dia. Aku tidak akan turun tangan sendiri. Masuk. Bunuh dia untukku. Ya. Bukankah kau cukup mampu tadi dalam berpura-pura? Jangan berani menghindar. Jika kamu tidak mau menghindar, aku tidak akan menghindar. Hati-hati. Berhenti. Pergi. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat. Ini, Jauhi aku. sial. Sial. Baunya enak sekali. Kamu benar-benar bilang aku sampah. Fang Jun, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Ada apa dengan bawahan Tuan Muda Fang? Masih memukul istrinya sendiri. Apa yang sedang kau lakukan? Pukuli dia untukku. Sial. Baunya enak sekali. Kalian berdua orang bau. Seseorang datang. Suruh dua orang ini dibuang untuk makan kotoran. Siapa sangka? Tuan Muda Fang punya fetis seperti ini juga. Fang Jun, dia hanya orang udik. Tidak sopan. Janganlah kita turun ke levelnya. Nenek sudah lama sekali. Sejak terakhir, aku melihatmu. Shen Hao, lupakan saja. Jangan rendahkan dirimu lagi ke level mereka. Nenek benar. Ketika seekor anjing menggigit seseorang, bisakah kita menggigit anjing itu kembali? Tunggu nenek. Jangan biarkan mereka pergi dulu. Aku datang kali ini karena ayahku memintaku bawain sepotong berita buruk agar nenek bisa bersiap sebelumnya. Apakah benar bahwa ini berhubungan dengan mereka lagi? Ya, memang begitu. Memang benar ini terkait dengan mereka. Keluarga Zhu sudah menemukan keluarga Luan di Shengjing dan sudah menyebarkan berita. Setelah Tuan Tua Zhu menyelesaikan jamuan ulang tahunnya, mereka akan datang untuk keluarga Jiang nenek. Keluarga Luan. Ya benar. Keluarga Luan dan keluarga Zhu, kekuatannya mirip. Dan hubungan mereka sangat baik. Jika keluarga Luan angkat bicara, apakah keluarga Zhu nenek karena hubungan nenek dengan keluarga Yao akan benar-benar putus hubungan? Nenek bilang bahwa ketika nenek tidak lagi memiliki perlindungan keluarga Zhu, apa yang akan nenek lakukan? Ayahku bermaksud selagi kita masih bisa. Dia ingin nenek membuat garis pemisah yang jelas dengan keluarga Zhu lebih cepat. Maksud nenek, jika kita sekarang mengusir mereka dari keluarga Jiang, keluarga Zhu tidak akan mengganggu kita. Bukankah kita masih di sini? Keluarga Fang kami di Tongcheng masih punya sedikit pengaruh. Kakakku dan Zhu Wenshan masih bisa membicarakan masalah ini. Baik. Kakak kedua harus memutuskan hubungan. Kau putuskan hubungan. Kali ini aku sama sekali tidak akan meninggalkan putriku. Ayah, Sangat bagus. Sigom. Kali ini, kamu akhirnya terlihat seperti laki-laki. Jika mereka semua sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang, maka keluarga Zhu juga tidak akan setuju. Fan Jun, haruskah kita mengusir mereka dari keluarga Jiang? Nenek tentu saja tidak. Keluarga Zhu sekarang punya begitu banyak mata di luar mengawasi mereka. Nenek, satu-satunya hal yang perlu nenek lakukan sekarang adalah mengeluarkan pernyataan, mengusir mereka dari keluarga Jiang, dan menyatakan bahwa nenek tidak punya hubungan lebih lanjut dengan mereka. Nenek, kami tidak bersalah.
Cukup Jiangxin, berhenti berpura-pura menyedihkan. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa untukmu. Mengenai apakah kamu dianiaya atau tidak, jangan beritahu kami. Itu bukan urusan kami. Pergi beritahu Su Wenshan. Mengusir kami adalah kerugian mereka. Apakah kamu yakin tentang mengusir kami dari keluarga Jiang? Baik, mengusir kami itu mudah, tapi ingin kami kembali tidak akan semudah itu. Lihat situasi sekarang. Kau bocah masih di sini. Berpura-pura jadi orang besar. Keluar dari sini sekarang. Mulai hari ini, kalian bertiga bukan lagi anggota keluarga Jiang kita. Besok kita akan pergi memberitahu media. Keluar. Memintamu kembali. Aku pasti salah minum obat untuk memintamu kembali. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Percaya atau tidak akan lama lagi. Mereka akan memohon padamu untuk kembali. Kadang-kadang sedikit naif sepertimu. Itu cukup bagus. Ayah, kamu seharusnya tidak ikut campur denganku. Ayah terlalu tidak berguna dalam hidup ini. Tapi Xiaoxie, kamu adalah putri kandung ayah. Ayah tidak membela kali lalu. Dan ayah sudah cukup menyesalinya. Apakah kamu akan membuat ayah merasa bersalah seumur hidup? Ayah, Baiklah Xiaoxie. Ayah tidak berguna dalam hidup ini. Tidak bisa melindungimu. Jika kamu mati, ayah sama sekali tidak akan hidup. Ayah pasti akan mati bersamamu. ayah, Jangan menasihati ayah. Ayah sudah menjalani hidup yang sangat sulit. Kematian adalah kelegaan. Shen Hao, kamu harus pergi besok. Pergi. Kita tidak besok mengurus surat nikah. Kamu tidak menyesalkan? Kamu gila. Bukankah kamu dengar Fang Jun bilang aku tidak di sini selama beberapa hari setelah perjamuan ulang tahun Tuan Su? Ini hari kematianku. Sepertinya kakekmu tidak memberitahumu 18 tahun yang lalu. Jadi penyakit anehmu, ini semua salahku. Apa itu gul kembar kehidupan sihir? Kenapa kamu tidak bilang kamu bisa terbang? Tapi terima kasih bagaimanapun juga. Mengarang begitu banyak cerita. Datang dan hibur aku. Kamu sebaiknya pergi. Aku tidak bisa menikahimu. Aku tidak bercanda denganmu. Kalau tidak surat nikah itu, bagaimana menjelaskannya? Katakan saja, itu benarkan. Anggap saja sebagai pelanggaran kontrakku. Apa kamu tahu aku akan mati? Kamu masih harus ikut mati bersamaku. Pokoknya terserah aku. Kau tidak bisa mengejarku. Kau adalah istriku. Kau menanggungnya untukku. 18 tahun penderitaan. Aku akan menghabiskan sisa hidupku menggantimu rugi. Kenapa kamu begitu bodoh? Terserah kamu. Apapun yang kamu mau. Tapi jika aku ada kekuatan The gu film sihir was di tubuhku, translated bisa membuatnya and percaya. narrated by M Media. Li Quan pergi memeriksa. Keluarga Jiang mengusir tuan muda keluar dari rumah. Ada apa? Itu dari keluarga Su. Ditemukan. Keluarga Luan terpekat. Jadi sebarkan kabar. Setelah pesta ulang tahunmu, balas dendam pada keluarga Jiang. Keluarga Jiang merasa kau menyerah pada mereka. Jadi tuan muda mengusir keluarga Jiang untuk melindungi diri mereka sendiri. Konyol. Mereka benar-benar tidak menganggapku serius. Jangan katakan keluarga Luan terpekat. Bahkan Luan Shigao datang sendiri padaku. Aku tidak memberi wajahnya. Pergi, cari seseorang untuk memberiku ini. Hancurkan saja benda menjijikan ini. Tuan tolong jangan marah begitu. Tuan muda, punya informasi kontakku. Aku sudah berulang kali memperingatkannya. Kebutuhan apapun, kata-kata yang membantu. Minta dia melakukannya The dulu. film was Hubungi aku. translated Apakah and dia mencarimu? narrated by Belum M mencariku. Media. Deskripsi tuan muda, pengaturan sendiri. Jika kau bertindak gegabah, mungkin malah akan mengganggu rencana tuan muda. Bahkan mungkin menyebabkan tuan muda tidak senang. Benar. Li Quan, atau kau mempertimbangkan lebih komprehensif. Jadi maksudmu, jadi apa yang kita punya sekarang? Aku tidak akan melakukan apapun. Tuan, sudah kuberikan pada tuan muda. Mengirim pesan. Keluarga Zu kami selalu berdiri di belakangnya. Kawan lama, kau memang yang paling bijaksana. Ja, Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Ayah pergi kemana? Jiangxin buka pintunya. Apakah kamu di rumah? Ayahmu dibawa oleh keluarga Su. Buka pintunya. Apa katamu? Saya bilang ayahmu dibawa oleh keluarga Su. Saya sudah memberitahumu. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Suami odikmu itu, saya tidak tahu apa.
yang merasukinya. Dia malah pergi dan menyelesaikan masalah dengan keluarga Su. Sekarang mereka semua sudah ditangkap. Bahkan keluarga Jiang kita sudah sangat dirugikan olehmu. Bahkan nenek marah sampai pingsan karenamu. Cepat ikut saya. Kita mau kemana? Ke rumah tentu saja. Untuk membahas langkah-langkah bersama. Kemana lagi kita bisa pergi? Ayo pergi. Tunggu aku sebentar. Ambil sesuatu langsung ke sana. Nenek, kalau tidak berhasil, serahkan saja kami ke keluarga Shu. Jika menyerahkanmu kepada keluarga Shu, bisa menyelesaikan masalah. Sudah kulakukan sejak lama. Apakah kamu pikir kami akan enggan melepaskanmu? Kalau begitu, Jiang Xin, bukannya tidak ada cara sekarang. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu tahu, orang penting, seseorang yang bisa bicara pada keluarga Chu? Kurasa tidak. Benar. Fu Dalong dari Dalong Group. Ketua Fu, apakah kamu mengenalnya? Bisakah keluarga Su mendengarkannya? Keluarga Zu bagaimanapun juga pengusaha. Terlebih lagi, Ketua Fu sudah mengamankan kota baru Binhai. Proyek keluarga Zu selalu menginginkan proyek ini. Jadi, Lalu, kenapa dia mau mendengarku? Kita semua orang dewasa di sini. Kenapa Fu Dalong mendengarkanmu? Apa kamu belum tahu? Selama kamu bicara pada Fu Dalong dan mencapai kesepakatan, nyawa kalian terselamatkan. Keluarga Jiang kita terselamatkan. Bahkan ayahmu dari penjara bisa dikeluarkan. Tidak, kamu tidak masih memikirkan si Udik itu kan? Si Udik itu, memangnya apa bagusnya dia? si Udik itu, bukankah dia sangat mengesankan kemarin? Kenapa hari ini dia menghilang tanpa jejak, meninggalkanmu sendirian di sini? Jadi, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Benar, menyenangkan siapapun tetaplah menyenangkan seseorang. Jika kamu menyenangkan si Udik itu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Lebih baik menyenangkan Fu Dalong. Jika dia senang, dia bisa menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kita. Cukup, jangan bicara lagi. Kalau begitu aku akan pergi mencari Fu Dalong. Baiklah, kamu sama sekali tidak bisa menemuinya. Terlihat seperti ini. Biarkan Jiang Qian pergi menghubungi Fu Dalong. Jian Meng, kamu bawa dia bersiap-siap. Baiklah, Xiao Jian, ada apa? Kamu mengirim sepupumu padaku. Ketua Fu, Anda benar-benar brilian. Saya akan membawanya sebentar lagi ke hotel Anda. Apakah itu baik-baik saja bagi Anda? Benarkah? Bagus. Itu sangat bagus. Anak baik. Kalau begitu aku akan menunggumu. Kalau begitu Ketua Fu, kontrak untuk kota baru Binhai. Bagaimana menurut Anda? Jangan khawatir. Selama kakakmu melayaniku dengan baik, semuanya bisa dinegosiasikan. Baiklah. Terima kasih Ketua Fu. Saya akan segera mengirimnya kepada Anda. Baiklah, selamat tinggal, selamat tinggal. Saat kamu pergi, kamu harus tampil baik. Jika kamu tampil baik, aku akan mempertimbangkan membiarkan kalian ayah dan anak kembali ke keluarga Jiang. Ayo pergi. Hotel Kerajaan Sungsol. Kamu bicara baik-baik dengan Ketua Fu. Saat kamu harus terbuka, bersikaplah sedikit lebih terbuka. Jangan pura-pura angkum di sana. Mengerti? Nanti kita cepat-cepat saja. Bukankah ini lampu merah? Yang tercepat butuh lebih dari 20 menit. Aku juga cemas. Halo, Tuan muda, apa yang kamu inginkan? Hotel Kerajaan Sungsol. Apa kau kenal seseorang? Tunanganku. Berbahaya jika tertangkap. Sepertinya aku punya satu kerabat jauh, pemilik hotel. Mohon tanyakan padamu. Tahu siapa itu? Membawa tunanganmu. Sepertinya dia bernama Fu Dalong. Sisanya tidak jelas. Tuan Shen, jangan khawatir. Aku akan membantumu menyelidiki. Mohon tanyakan padamu. Ada instruksi lain. Tidak, aku butuh kau secepatnya. Ya, Li Kuan. Ada apa Tuan muda? Tuan, tunangan Tuan muda oleh seorang pria bernama Fu Dalong dibawa ke Shonshou, kerajaan hotel. Situasi kritis, tapi dia tidak ada. Tanyakan pada kami di sini. Bisakah kamu membantu? Benar. Kamu hanya tidak bilang apa milikmu kerabat jauh. Apakah itu hotel punya? Bos, segera hubungi kerabatmu itu. Tuan, kerabat jauhku itu sepertinya bernama Fu Dalong. Tuan,
Sebelumnya aku tidak tahu apa-apa. Sama sekali. Aku hanya samar-samar ingat. Memiliki kerabat jauh. Seperti itu. Aku belum pernah interaksi. Tuan ini. Ini semua salahku. Teman tua. Jangan ambil semuanya. Sendirian. Orang macam apa kamu? Apa aku tidak tahu? Kamu cepat pergi ke sana. Dan bantu selesaikan. Ya. Fudalong. Pergi sana. Sial. Dasar wanita. Kenapa kamu bersikap polos? Pak Tuafu, melakukannya seperti ini tidak akan berhasil. Terlalu melelahkan. Gunakan beberapa metode khusus padanya. Baiklah. Pasti kamu Pak Tua Huang. Kamu benar-benar membawa benda ini bersamamu. Baiklah. Saudara-saudara, ayo. Urus wanita ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Pergi. Jangan lihat aku pergi sana. Nanti. Akan ada saatnya. Ketika kamu memohon pada kami. Saudara-saudara. Mari kita semua bersama-sama menikmati rasa anggur merah ini. Keluar. Bajingan keparat. Berhenti di situ. Siapa kamu, Nak? Beraninya kamu mencampuri urusanku. Tunangan Jiangxin. Juga orang yang akan mengambil nyawamu. Bunuh aku. Ya. Aku dengar Jiang Qian menyebutmu. Seorang udik dari desa. Begitukah? Baiklah, aku akan berdiri di sini saja. Dan menunggumu membunuhku. Ayo. Ku bilang si udik. Untuk apa kamu berlagak? Kamu benar mau gambar dua. Cacing panjang. Membuatmu menjadi naga sejati. Tapi karena kamu hari ini datang ke sini, maka kami akan tepat di depanmu. Membiarkanmu melihat bagaimana kami bersaudara akan melayani istrimu. Kau mencari mati. Serang dia dan bunuh dia. Jika kamu berani melangkah maju lagi, aku akan patahkan lehernya. Jika kau berani menyentuhnya, bahkan sehelai rambut pun coba saja, aku jamin aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Aku menyentuhnya sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tidak hanya aku akan menyentuhnya. Aku akan buat kamu berlutut. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Berlutut. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan dia pergi. Mungkin aku bisa membuatmu mati lebih cepat. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bernegosiasi denganku? Berlututlah. Kamu gila. Kamu di sini menunjuk-nunjuk dan bertingkah misterius. Masih belum berlutut padaku. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Pelayan Li. Fudalon. Apa kamu makan? Ampedu beruang. Tuan Li. Aku. Saya Xiaofu. Tidak. Anda adalah tuan saya. Tuan muda, saya terlambat. Mohon hukum saya. Katakan itu nanti. Apel. Pelayan Li berlututlah untuk menantu desa ini. Ketika saya datang, saya sudah memanggil ambulans. Terima kasih. Tuan muda, bagaimana tangani mereka? Tunggu aku kembali dan bereskan mereka. Shen Hao, kamu tidak terluka parah kan? Ayah, dokter bilang, itu tidak serius. Obat-obatan itu, kau akan baik-baik saja setelah efeknya hilang. Ini hanya luka kulit dan daging. Kau hanya perlu istirahat dan pulih perlahan. Terima kasih, Shen Hao. Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Shen Hao. Shen Hao. Siapa sebenarnya identitasmu? Mengapa pelayan Li itu berlutut padamu dan memanggilmu tuan muda? Guruku adalah penyelamat keluarga Zhu. Itulah sebabnya mereka sangat sopan padaku. Ayah, aku akan keluar sebentar. Bisakah kau jaga Xiaoxin untukku? Jangan khawatir, saya akan merawatnya dengan baik. Ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan rumah sakit ini.
Ma, Tuan selamatkan saya. Fudalon, kamu adalah kakek buyutku. Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Kamu sendiri yang mencari mati. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Aku. Anak ini. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya. Dia tak bisa kusakiti. Bahkan jika saya menyinggungnya. Dan dia ingin saya mati. Tuan Su tidak akan menolak. Baiklah, kita akan tetap di sini saja. Dan menunggu dia kembali. Dan lihat dia atasi kita. Tuan muda, kesehatan istrimu. Tidak terluka parah. Baik. Tuan muda sejujurnya. Anak ini Fudalon. Saya mengenalnya. Aku tahu. Tuan muda. Saya salah. Saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan. Saya buta tidak mengenali Anda. Saya mohon Anda mengampuni saya. Ini semua salah saya. Apa kau masih ingat? Aku memberitahumu. Jika kau berani menyentuh tunanganku, bahkan sehelai rambut pun, aku akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Tuan muda, anak ini adalah orang yang saya ceritakan kepada Anda. Kerabat junior saya yang gaul. Saya hanya samar-samar mengenalnya. Tapi mengenai masalah hari ini, saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Bagaimanapun Anda menghukum saya akan menerimanya. Masalah ini, semuanya salah saya. Ini tidak ada hubungannya dengan paman saya. Satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Bagaimana Anda ingin menghukum saya? Tidak masalah. Saya lebih baik mati daripada hidup sekarang. Kau cukup tangguh. Jika kamu tahu ini sebelumnya, mengapa melakukannya sejak awal? Tuan muda, bagaimana Anda akan menanganinya? Jangan khawatirkan saya. Kami memang kerabat, tapi apa yang dia lakukan benar-benar pantas mati. Paman Tuan muda. Saya tahu saya tidak bisa lari dari kematian. Tapi, saya juga dimanfaatkan oleh orang lain. Adalah keluarga Jiang. Anggota keluarga Jiang merencanakan ini sendirian. Orang itu juga dikirim oleh mereka. Keluarga Jiang untuk sebuah proyek yang sedang saya tangani. Mereka menjual putri mereka kepadaku. Untuk menyenangkan saya tahu. Saya memang pantas mati. Tapi keluarga Jiang juga kejam dan tak berperasaan. Mereka bukan orang baik. Tolong jangan biarkan mereka lolos. Keluarga Jiang. Saya sudah mengalami metode Tuan muda barusan. Maafkan kelancangan saya. Anda selalu membutuhkan seseorang di sisi Anda untuk menangani pekerjaan kotor dan melelahkan untuk Anda. Selama Anda mengampuni hidup saya bersedia mulai sekarang menjadi anjing Anda yang paling setia. Saya hidup. Jelas lebih berguna bagi Anda daripada mati. Kau ingin hidup. Satu mata adalah harga untuk kali ini. Mengapa kamu tidak cepat berterima kasih pada Tuan muda? Terima kasih Tuan muda. Tuan muda ampuni kami. Tuan muda. Baiklah, biarkan mereka hidup. Namun, mata anjing dan cakar anjing ini tidak berguna sama sekali. Tuan muda, tugas-tugas kotor ini tidak akan mengotori tangan Anda. Saya akan memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Tuan muda, apakah Anda benar-benar berencana untuk mengampuni nyawa Fudalon? Apa yang dia katakan tidak salah. Dia pantas mati. Keluarga Jiang lebih pantas mati lagi. Di sisiku, aku memang butuh seekor anjing. Saya akui, anak ini Fudalon memang cakap. Tapi, setelah Anda melumpuhkan matanya, Anda masih ingin menggunakannya. Tidakkah Anda takut di masa depan dia akan menggigit balik Anda? Maksudmu seperti pengalaman barusan. Dia masih ingin mengalaminya beberapa kali lagi. Aku akan kembali ke rumah sakit dulu. Ya. Nenek, ada apa pagi-pagi begini? Orang tuamu, bukankah mereka bilang orang udik itu pergi mencari Fudalon? Apakah ada berita? Cepat telepon dan tanyakan. Nenek, siapa Fudalon itu? Kamu belum tahu. Jika si udik itu tidak bisa menemukannya, anggap saja dia beruntun. Jika dia menemukannya, mungkin sekarang dia sudah lama dipukuli sampai cacat. Tidak, mata kananku terus berkedut. Aku takut sesuatu buruk mungkin telah terjadi. Kamu cepat telepon. Tidak bisa tersambung. Tidak ada yang diizinkan pergi. Baiklah, aku tahu. Tidak menjawab. Telepon lagi.
masih tidak menjawab. Nenek, Fu Dalong itu mungkin belum bangun. The film was Dia pasti keluar larut translated malam and tadi. narrated Bermain by terlalu M larut. Media. Nenek, sesuatu terjadi. Jiamen, apa yang terjadi? Keluarga Fang Jun baru saja mendapat berita. Tadi malam Fu Dalong, salah satu matanya dicungkil. 3 orang bersamanya, juga tangannya dipotong, dan mata mereka dicungkil. Mereka semua saat ini di Rumah Sakit Umum Metropolitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek, Fu Dalong dan teman-temannya di industri real estate di Tongcheng. Mereka semua adalah orang-orang terkemuka dan berpengaruh. Jika keluarga mereka mengajukan gugatan, keluarga kita mungkin harus membayar sampai kita benar-benar hancur. Keluarga Jian kita sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Mereka sekarang dengan keluarga Jian kita sama sekali tidak punya hubungan. Meski tanpa kompensasi, aku khawatir keluarga Jiing di Tongcheng juga tidak akan bisa bertahan. Kalian semua cepat berkemas dan lari. Kalau tidak ketika saatnya tiba, peduli pun tidak. Ikatan putus belum. Sama seperti keluarga Chu. Apakah mereka butuh alasan untuk berurusan dengan keluarga Jiing? Xiaoxie, Ayah, apa yang kamu lakukan? bisakah kamu berhenti peduli? Aku hidup atau mati? Usai kejadian itu, aku benar-benar tidak punya muka untuk terus hidup. Anggap saja tak punya anak cewek. Tidak. Xiaoxie, dengarkan aku. Shen Hao dan aku tiba tepat waktu. Kamu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang jahat itu. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Mengapa kamu tidak mendengarkan? Shen Hao ada di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Shen Hao. Ayah benar. Beberapa preman itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Maaf. Apa? Aku bilang, selama aku di sini apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menderita luka apapun. Tapi kali ini aku terlambat. Maaf. Tinggalkan Tongcheng. Bagaimana ini bisa berhasil? Jiangmen, kita akhirnya berhasil. Di Tongcheng, membangun bisnis keluarga ini. Kamu juga harus memikirkan cara agar keluarga Fang membantumu. Ayah, bukannya aku tidak mau membantu, hanya saja masalah ini terlalu besar. Selain itu, meskipun aku anggota keluarga Jiing, tapi di perusahaan keluarga Jiing, aku tidak memegang posisi penting apapun. Bahkan jika Fang Jun bersedia, orang-orang keluarga Feng juga sulit bagi mereka untuk membantu kita. Jiangmen, kamu adalah anak yang paling menjanjikan dari keluarga Jiang. Kali ini, kamu harus memikirkan cara untuk membantu kami. Selama kami, keluarga Jiang keluar dari kesulitan ini, jangan khawatir. Nenekmu pasti akan menunjukmu sebagai ketua Jiang Group. Tidak nenek, bagaimana bisa ini? Kalau begitu, baik ayah. Aku akan pergi mencari Fang Jun. Nenek, gadis Jiang Mang ini, jelas sekali dia membantu orang luar, bersekongkol dengan orang luar terhadap keluarga Jiang kita, memasang jebakan. Cukup. Jika kamu punya kemampuan, maka bawa Jiang Xin. Temukan dia usduku. Juga masalah makam leluhur. Juga cepat pindahkan. Jika keluarga Su benar-benar datang mencari, maka keluarga Jian kita benar-benar akan tak tertolong lagi. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Tidak perlu minta maaf, terima kasih. Ayahku di mana? Dia mungkin pergi ke kamar kecil. Shen Hao. Di mana? Kita sekarang. Kamu baru saja dari sini. Belum lama ini. Dan sudah lupa begitu cepat. Rumah sakit 345. Jadi maksudmu, itu keluarga Su lagi yang membantu kita? Tuanku, adalah keluarga Su, penolong jiwa. Shen Hao, bisakah kamu di masa depan berhenti menyombongkan diri? Kalau bukan, karena kita saat ini masih agak berguna bagi keluarga Su, bagaimana mereka mau melindungi kita? Jika kamu memahaminya seperti itu juga mungkin. Shen Hao, aku harus cepat keluar dari rumah sakit. Aku masih punya urusan yang harus dilakukan. Begitu ingin keluar dari rumah sakit, ada sesuatu. Aku bisa membantumu. Aku harus pergi ke keluarga Su. Kamu masih berani pergi ke keluarga Su. Wasiat kakakku adalah melindungi. Maka meleluhur keluarga Jiang, sekarang aku tidak bisa karena aku membiarkan kakek setelah meninggal. Tidak tenangkan. Baiklah, bukankah itu hanya makam leluhur? Serahkan masalah ini padaku. Shen Hao, aku sungguh tidak sedang bercanda denganmu. Setelah kembali kali ini, kembali saja ke gunung. Ayah keruh ini, berhenti saja ikut campur. Aku tidak bercanda denganmu. Pelayan Li juga berkata, pada hari perjamuan ulang tahun Tuan Su, aku juga akan menuntutmu. Anak baptis. Anak baptis? Setelah, jangan sebut keluarga Su. Seluruh kota. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Shen Hao, bisakah kamu berhenti membohongiku? Orang macam apa Tuan Tua Su itu? Mengapa dia mau menjadikanku sebagai anak baptisnya? Bagaimana kalau begini? Jika kamu tidak percaya, aku telepon. Biarkan mereka memberitahumu. Tuan muda, kita benar-benar masih, kita sehati. Saya hanya mencoba memberi Anda panggilan Anda masuk. Kamu menelponku. Ada apa? Tuan Anda baru saja datang. Menjelaskan beberapa hal. Biarkan kami memberitahu Anda. Saya tidak
Saya baru saja mengantar Tuan Anda pergi. Saya akan menelepon Anda. Tuanku sudah datang ke Tongcheng. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tuan tua, kunjungan mendadak. Dia juga berulang kali mengingatkan. Setelah dia pergi, beritahu Anda lagi. Dia tiba-tiba turun gunung. Ada sesuatu yang salah. Tuan muda, beberapa kata di telepon. Saya tidak bisa memberitahu. Saya mengerti. Kalau tidak Anda masih, datanglah ke Villa Puncak Awan. Mari bertemu dan bicara. Baiklah, aku akan segera ke sana. Apakah kamu mau bilang? Teleponnya tidak tersambung. Tersambung. Tapi mereka punya sesuatu. Aku harus pergi ke sana. Jangan tinggalkan rumah sakit dulu. Makam leluhurmu, Tuan Zhu, benar-benar membantu menyelesaikan. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Kalau kamu, hal bodoh apa yang kamu lakukan? Baiklah, aku merasa tenang jika ada kamu. Kalau begitu aku ganti baju dulu. Baiklah. Tunggu kamu di pintu ya. Silakan. Xiaojiang Xiaoshan, selamat datang. Halo Tuan Zhu. Tulang-tulang tua saya tidak dibawa pergi oleh Raja Neraka. Kali ini, berkat kalian berdua, anak-anak. Sama sekali tidak. Andalah tetua Zhu, penuh hoki dan panjang umur. Terutama Anda Nona Jian. Peramal memberitahu saya, jika saya mengakui Anda sebagai putri angkat saya bisa memperpanjang umur saya 10 tahun. Kali ini saya berencana untuk mendengarkan perkataan guru. Saya hanya tidak tahu apa yang Nona Jian pikirkan tentang itu. Ini tentu saja sesuatu yang tidak bisa kuminta lebih. Ini hal yang hebat. Benarkan Xiaoxin? Ya. Tidak bisa meminta lebih. Bagus, kalau begitu mari kita selesaikan begini dulu. Kamu ajak Xiao Jian dan pergi jalan-jalan. Ya, saya akan membicarakan hal lain dengan Xiaoshan. Bagaimana dengan itu? Aku tidak berbohong padamu kan? Kalau begitu Tuan Zhu, saya permisi dulu. Baiklah. Bagaimana Tuan muda? Akting saya cukup bagus kan? Sangat bagus. Apa kata tuanku? Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa baru-baru ini cukup banyak musuhnya telah datang ke Tongcheng. Dia ingin kamu tidak mudah menggunakan ilmu sihir di luar. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Musuh. Lalu bagaimana dia? Dia sangat aman saat ini, tapi dia sepertinya ada urusan mendesak. Dia tidak tinggal lama bersamaku sebelum pergi. Metodemu bagus, membiarkanku mengakui Jiangxin sebagai putri angkatku. Dengan cara ini, ketika aku membantumu lagi, orang lain tidak akan curiga. Ada hal lain. Ada beberapa hal lain, tapi semuanya dikatakan kepadaku. Gurumu menginstruksikanku untuk tidak memberitahumu. The film Jadi was ini. translated Baiklah, and kalau begitu aku narrated tidak by akan mendengarkan. M-Media. Tuan muda, aku baru saja mengumumkan mengambil Jiangxin sebagai putri angkatku. Sekarang itu sudah diketahui semua orang di Tongcheng. Aku percaya bahwa di Tongcheng, mulai sekarang, tidak ada seorang pun akan berani mempersulitnya lagi. Baru-baru ini stasiun kami menerima berita. Tuan Besar Chu Diyuan, setelah pulih dari sakit parah, telah memutuskan untuk mengangkat Nona Jin yang membantunya sebagai putri angkatnya. Halo nenek, ada apa? Aku mencari Jiangxin. Di mana wanita itu? Jiang Qian dan seluruh keluargamu. Kembali ke sini segera. Xiaoxin, kalian berdua pergi kemana? Nenekmu sudah menelepon sepanjang hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ayah, ditelepon. Kenapa kamu masih takut padanya? Baiklah. Halo, Halo Sigong. Kamu di mana? aku di rumah sakit 345. Ada apa? Bagaimana? Apakah Jiangxin baik-baik saja? Perbuatan buruk yang dilakukan keluarga Jiang Qian. Aku sudah dengar semuanya. Sungguh keterlaluan. Aku sudah memberi mereka pelajaran. Saat kau kembali nanti, aku akan membuat mereka meminta maaf padamu. Untungnya kita sampai di sana tepat waktu. Ibu, jika kita terlambat selangkah, Amitabha, Amitabha. Surga benar-benar memberkati kita. Benar. Kapan kau keluar dari rumah sakit, aku akan mengirim mobil nanti untuk menjemputmu. Tidak perlu. Kita bisa pulang sendiri. Bukankah kalian sudah mengusir kami dari keluarga Jiang? Mulai hari ini, kita akan menjalani hidup kita sendiri. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Xiaoxin ini. Lihat apapun yang kamu katakan.
Dia juga nenekmu. Dan tentang masalah itu dengan Fu Dalon. Nenekmu juga bilang, dia sama sekali tidak tahu. Itu semua dilakukan oleh keluarga pamanmu? Ayah, menurutmu kamu percaya pada dirimu sendiri saat mengatakan itu? Aku. Bagaimanapun aku tidak percaya. Alasan mengapa sikap nenek berubah begitu banyak sekarang. Bukankah karena dia tahu Tuan Tuasu ingin mengakui aku sebagai anak baptisnya? Apel, Tuan Tuasu ingin mengakui kamu sebagai